rasanya tak lengkap kalau tidak menyusuri keindahan pantainya. Pantainya bagus ya? Iya, tenang banget airnya ternyata. Ih, apaan? Apa ya? Kok bentuknya aneh? Ih, berat banget. Tapi ini mirip kayak gurita nggak sih? Iya, mirip gurita. Iya. Tapi itu siapa punya Kopik? Kopik kayaknya punya bapak itu nggak sih? Oh iya, punya bapak itu. Iya. Yaudah, yuk kita sambil. Pak! Pak! Pak, ini kayaknya punya bapak ya? Oh iya betul, ini punya Kita saya. nungguin di sana. Iya. Ini apa, Pak? Ini pocong-pocong. Hah? Umpan Pocong-pocong. Pocong. Pocong. Pocong-pocong. Oh, bukan hantu, Pak, bukan pocong hantu. Pocong-pocong, lain pocong, Oh, lain gitu. pocong-pocong. Oh. Iya, iya, iya. Ini buat nangkap gurita jadinya ya. Jadi umpannya apa ya? Umpannya. Bapak mau mancing di mana, Pak? Ini di sekitar sini aja. Sekitar sini. Saya boleh ikut nggak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Ah, Mau ikut? Emang Kopik berani? ini mah nggak dalam, cuma sampai segini doang kan, Pak ya? Iya. Yaudah, Ratu diam di sini aja. Nanti Opik yang ambilin Iya. buat Ratu. Udah, Pak, kita siap-siap. Nah, aku harus pakai alat bantu selam dulu nih sebelum mulai menyelam. Lalu Bapak mengaitkan benang di pocong-pocong. Oh, jadi saya bawa yang ini, Pak? Iya, bawa. Oh, yaudah. Ratu diam sini ya. Dadah. Ya. Nyari guritanya yang banyak ya. Nelayan di pantai ini punya caranya sendiri untuk menangkap gurita. Bukan dengan umpan ikan kecil seperti memancing pada umumnya, namun menggunakan pocong-pocong yang bentuknya persis seperti hewan aslinya. Gunanya untuk menarik perhatian gurita, sehingga lebih mudah ketika ditangkap. Hewan laut seperti gurita kebanyakan berdiam di sekitar karang. Wah, lumayan besar nih gurita yang berhasil aku tangkap. Guritanya menempel di pocong-pocong yang aku bawa. Ratu pasti bangga nih melihat gurita hasil tangkapanku. Ratu udah dapet nih. Wah, gede banget. Iya dong, ini hasil tangkapannya Opik. Nah, ternyata di pantai Air Lemak ini memang terdapat banyak sekali gurita ya, Pak ya. Iya, Setiap betul. harinya, dan ternyata tadi di sana mudah banget nangkepnya. Tapi yang bikin sulit itu adalah karena bentuk dari gurita ini hampir-hampir mirip dengan batu karang gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, gimana Ratu nih? Iya, ini cocok banget nih buat dijadiin makanan khas Sumbawa. Yaudah kalau gitu Yuk, kita kita olah aja langsung yuk. aja. Iya. Pak, udah lapar kan? Lapar. Nah, yaudah yuk. Ayo. Nah, sekarang saya bersama Ibu dan Ratu akan memasak goreng. Salah satu masakan khas Sumbawa. Iya, jadi goreng itu bukan proses memasak, Kak Opi. Iya. Jadi goreng adalah nama salah satu makanan khas Sumbawa yang mirip seperti soto. Soto. Jadi bukan digoreng ya prosesnya Iya, ya. bukan. Dan sekarang sudah ada bahan-bahannya di depan kita nih. Ya kalau gitu kita langsung masak aja ya. Ratu ini aja bantu Ibu buat bumbu ya. Opik mau rebus guritanya dulu. Gurita hasil tangkapanku tadi harus direbus terlebih dahulu agar tekstur dagingnya menjadi lebih empuk. Iya, sambil Ratu menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan rempah lainnya. Ibu memarut kelapa yang nantinya akan disangrai. Kalau bagian menyangrai kelapa, biar bagian aku saja. Sambil sangrai kelapa, Ratu memotong rebung sebagai bahan baku tambahan di masakan goreng ini. Nah, jika kelapa sudah berubah warna kecoklatan, artinya sudah matang. Dan kita mulai memasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sambil ditumis sampai harum, selanjutnya aku tuang santannya. Begitu racikan kuah santan sudah mulai mendidih, aku mulai masukkan potongan rebungnya. Pik, tambahin asamnya satu aja. Satu apa? Satu biji aja. Satu ini. Ya dikit aja. Nggak, dikit aja. Asam jawa atau tamarin ini punya cita rasa yang kuat. Jadi, cukup satu ruas kecil sudah bisa memperkaya cita rasa masakan goreng. Kalau rebung sudah matang, Kopik sudah bisa masukin guritanya nih. Oke, nih. Wah, aromanya. Guritanya. Oh iya, ini guritanya. Nah, jadi untuk masakan goreng ini di sini kita akan menggunakan gurita sebagai bahan utamanya. Karena biasanya masyarakat menggunakan bahan utamanya itu daging sapi atau daging ayam. Jadi kita tambahin guritanya. Sambil Kopik aduk, tinggal satu bahan terakhir nih yang tak kalah pentingnya, yaitu
kelapa sangrai. Kopik nih, kelapa sangrainya. Oh ini Ya, jadi ini tuh wajib ada di masakan goreng karena ini untuk menambah cita rasa agar lebih gurih. Oh gitu. Iya, Kita langsung taburin masukin aja. aja. Iya, tapi Oh. jangan semuanya. Jangan semuanya ya? Iya. Kelapa sangrai ini aku tabur secukupnya saja. Tidak perlu terlalu banyak agar tidak mendominasi rasa masakan goreng. Tak menunggu waktu lama nih, masakan goreng sudah jadi. Ini dia hasilnya. Wah, tampilannya menggugah selera ya. Apalagi disantap dengan nasi lemak. Beras ketan yang dimasak menggunakan bambu yang dibakar, jadi memiliki aroma yang khas. Ternyata masakan goreng khas Sumbawa ini dari teksturnya, dari gurita dan rebungnya itu ternyata lembut sekali karena tadi kita udah melalui proses pemasakan. Dan untuk bumbunya sendiri itu pedas dan gurih setelah ditambahin tadi kelapa sangrainya. Biasanya masakan goreng ini disajikan pada saat acara hajatan tahu samawan. Oh gitu. Iya, Jadi Kak Opik. sekarang nggak mesti harus hajatan dulu Nggak ya. apa-apa. Sekarang kita bisa nyobain nih gimana rasa Iya, dari goreng ini sendiri. Benar. Anak negeri, kalau dari tadi aku dan Ratu sudah masak makanan yang berat, rasanya tak lengkap tanpa makanan ringan atau cemilan. Ya, sekarang kita akan membuat salah satu jajanan khas Sumbawa. Ya kan Ratu? Iya, bener banget. Jadi kita mau bikin jajanan khas Sumbawa namanya itu Janda berenang. Nah, dan sini udah ada bahan-bahannya. Udah kalau gitu kita langsung masak aja ya. Udah, Opik ini dulu ya, Ratu ya. Oke. Mau sangrai ini kacang Ya. hijaunya. Ratu bantu mau ibu ya. ngarut, iya. Oh, iya. Oke. Kue janda berenang ini mulai dikenal sejak tahun 70-an. Karena namanya yang unik, kue ini cepat sekali populer dan jadi cemilan khas Pulau Sumbawa. Bahan utamanya yaitu kacang hijau yang aku sangrai. Sambil Kak Opik sangrai kacang ijonya, aku parut kelapa ya, untuk nantinya dijadikan santan. Sementara ibu menghaluskan daun pandan dan bunga telangnya. Nah, jadi fungsi dari menyangrai kacang hijau ini nantinya agar kulitnya lebih cepat mengelupas saat ditumbuk. Jadi ini kita tunggu dulu sampai dia agak terlihat seperti kulitnya agak terbuka sedikit, baru nanti kita tumbuk di sana. Ratu udah belum? Udah nih, lagi bentar. Ratu, Iya. ini kayaknya udah ya? Iya, Udah diangkat boleh aja, ditumbuk Kopik. ya? Iya. Itu diangkat aja terus ditumbuk. Oke. Panas. Hati-hati Kak Opik. Iya, iya, iya. Bisa nggak? Bisa. Kacang hijau yang sudah disangrai bisa langsung ditumbuk nih. Bagian tumbuk menumbuk, Opik si jagonya. Oh. Ini kita mau buat kue bentar lagi jadi janda berenang. Janda berenang itu asal namanya dari mana sih? Jadi, janda berenang itu kalau dalam bahasa Sumbawa, Hah? berenang itu artinya istirahat atau berhenti. Oh gitu. Nah, pada zaman dahulu ada janda yang berhenti menjanda, lalu untuk menghormati suaminya dia tuh bikin kue yang akhirnya diberi nama janda berenang. Oh. Jadi gitu Kak Opik. Jadi bukan asal kasih nama ya. Jadi Iya, ada ada filosofinya. juga. Oh gitu ya. Yaudah kalau gitu ini dioyak-oyak dulu ya. Iya. Sambil Kak Opik menapi kacang hijau, aku menyiapkan santannya. Setelah cukup halus, aku langsung rebus kacang hijaunya sambil diaduk-aduk. Tapi Ratu masih saja menyiapkan santan. Ini juga udah siap kok santannya. Sekarang giliran aku campur semua bahan adonannya. Mulai dari tepung maizena, gula pasir, dan tuang santannya sambil diaduk-aduk. Kacang hijaunya udah mulai lunak nih. Aku angkat dulu ya. Dan kembali aku tumbuk sampai benar-benar halus dan lembut. Selanjutnya, adonan yang aku dan ibu buat tadi dimasak sampai teksturnya berubah kental. Adonan tepung maizena dan gula sudah matang. Harus segera diaduk nih dengan pewarna biru dari bunga telang serta warna hijau dari daun pandan. Diaduk ketika masih panas ya,
Jadi warnanya mudah menyatu dengan adonannya. Lalu tinggal tuang deh ke daun pisang bersama dengan kacang hijau. Dan tinggal dibungkus. Nah, ini dia tampilan kue janda khas Pulau Sumbawa. Ternyata jajanan atau kue janda berenang ini dari teksturnya itu lembut dan agak kenyal kayak jelly gitu. Dan untuk rasanya sendiri itu ternyata kue ini manis dan gurih. Iya, dan biasanya Kak Opik, ini jajannya biasanya dihidangkan untuk syukuran adat Samawa. Oh, Iya gitu. Biasanya juga sebagai bekal untuk dibawa ke sawah. Bener nggak? Oh iya, iya. Anak negeri, ada yang tahu cabai hutan? Kalau umumnya cabai diolah jadi bahan makanan, kali ini cabai justru diolah jadi sampo alami loh. Jangan kemana-mana, tetap di jejak anak negeri, karena alam memberikan banyak manfaat.